Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak tutor dan mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Teguh Triyono dengan nomor induk mahasiswa 0451255508 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 makul filsafat ilmu yang akan membahas antara hubungan yang sangat mendalam antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Pernah kan kita berpikir mengapa kurikulum pendidikan selalu berubah, atau atas dasar apa sebuah metode mengajar dianggap benar-benar betul? Hari ini kita akan membedah hubungan yang sangat dalam antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bukan sekedar teori di atas kertas, ia adalah kompas dan fondasi yang memastikan pendidikan tetap berjalan di atas rel keilmiahan dan nilai kemanusiaan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan? Ada 3 peran vital di sini. Yang pertama, memperkuat eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan fundamental tentang apa itu pendidikan. Ia memberikan legitimasi bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu mandiri, bukan sekedar hobi atau kegiatan teknis mata. Selanjutnya, yang kedua adalah menjaga keilmiahan. Lewat filsafat, metode-metode dalam pendidikan itu diuji. Apakah sebuah teori belajar bisa dipertanggungjawabkan secara logis? Disinilah filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap objektif dan rasional. Dan yang ketiga, menanamkan nilai. Pendidikan tanpa nilai adalah mesin. Nah, filsafat ilmu memasukkan unsur etika di dalam pendidikan, sehingga kita tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga manusia yang bijaksana. Selanjutnya, filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analisis. Untuk membedah persoalan pendidikan, kita menggunakan 3 sudut pandang. Yang pertama adalah ontologi. Kita bertanya, apa hakikat anak didik kita? Apakah mereka botol kosong yang harus diisi atau benih yang perlu dipupuk? Dan yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana cara terbaik untuk mentransfer pengetahuan? Ini melahirkan inovasi dalam model pembelajaran. Aksiologi untuk yang ketiga. Untuk apa ilmu ini diajarkan? Apakah demi ekonomi atau demi karakter? Namun, hubungan ini bersifat timbal balik. Saat pendidikan dijalankan dengan penuh makna, ini akan melahirkan data-data baru dan tantangan zaman yang kemudian memperkaya serta memperbaharui teori-teori dalam filsafat ilmu itu sendiri. Mari kita lihat contoh konkretnya dalam kebijakan kurikulum merdeka. Filsafat yang bekerja di belakangnya adalah progresivisme. Filsafat yang berjalan. Mari kita lihat contoh konkretnya dalam kebijakan kurikulum merdeka. Filsafat yang bekerja di belakangnya adalah progresivisme dan humanisme. Secara epistemologis, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan sebagai fasilitator. Siswa didorong untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri melalui proyek nyata. Ini adalah bukti bahwa bagaimana sebuah pemikiran filosofis berubah menjadi kebijakan dan praktik di dalam kelas. Sebagai penutup, filsafat ilmu adalah roh dari setiap praktik pendidikan. Tanpanya,
pendidikan akan kehilangan arah dan dasar ilmiahnya. Sebagai penutup, filsafat ilmu adalah roh dari setiap praktik pendidikan. Tanpanya, pendidikan akan kehilangan arah dan dasar ilmiahnya. Dengan memahami filsafat ilmu, kita sebagai praktisi pendidikan tidak hanya mengajar, tapi juga memahami mengapa kita mengajar. Saya, Teguh Triyono, terima kasih telah menyimak Salam Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.